Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya tanda bahwa seorang Katolik itu sudah dewasa dalam imannya. Di mana-mana kita berjumpa orang Katolik di tingkat keuskupan, di tingkat kevikepan, di tingkat paroki, stasi, lingkungan, basis, dan di tengah keluarga kita masing-masing. Kita tidak bisa menilai kedewasaan iman seseorang dengan melihat bahwa di rumahnya ada patung, di kamarnya ada pojok doa, di lehernya tergantung salib, kemana-mana ia selalu membawa rosario. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan sederhana seperti itu untuk mengukur atau menilai kedewasaan iman seorang. Saudara-saudari, pada kesempatan ini saya akan membagikan 3 hal penting yang menjadi penanda bahwa orang Katolik itu sudah dewasa dalam imannya atau belum. Orang yang dewasa dalam imannya adalah poin yang pertama, orang yang bertanggung jawab untuk membina imannya sendiri. Mungkin waktu kecil ia pergi ke gereja harus diantar. Ia pergi ke gereja karena ada teman. Ia pergi ke gereja karena motivasi dan iming-iming tertentu untuk mendapatkan hadiah. Namun sekarang ada tidaknya hadiah, ada tidaknya teman, ia punya kemauan sendiri untuk pergi ke gereja. Itulah tanda kedewasaan iman seorang Katolik. Dan punya kemauan untuk membaca Alkitab, punya kemauan untuk membina imannya dengan mengikuti pendalaman-pendalaman iman, mengikuti pelajaran Katolik, membaca buku-buku rohani, dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa orang yang dewasa dalam iman seperti ini, ia tidak mudah untuk digoyangkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Dan saya yakin iman seperti ini akan mempengaruhi hidupnya menjadi orang yang sangat-sangat dewasa. Dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, poin yang kedua, orang dikatakan dewasa dalam imannya akan Kristus, yaitu orang yang berani bersaksi tentang Kristus atau berani menjadi saksi Kristus. Tentu saja yang dimaksudkan dengan saksi di sini adalah dalam hal perbuatan kita, dalam hal pikiran kita, dan juga dalam hal tutur kata kita. Yang pertama, dalam hal pikiran kita. Dalam pikiran kita, kita harus mempunyai ide, kita harus mempunyai pikiran yang memberikan kedamaian, yang membawa keterbukaan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Bukan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang mampu memecah belahkan. Saya beri contoh, misalnya di media sosial atau di YouTube, dimanapun itu, banyak orang Katolik yang menggunakan pikiran-pikiran yang tidak baik untuk memecah belahkan negara ini. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk menjadi dewasa dalam iman, orang harus berpikir yang berkualitas, yang mampu memberikan kedamaian dalam hidup ini. Dan dalam hal tutur kata, orang harus mengucapkan hal-hal yang baik, bukan mengucapkan hal-hal yang mampu memberikan perpecahan atau mampu menjatuhkan orang lain. Mulut kita digunakan untuk memberikan kedamaian, kenyamanan, menyampaikan hal-hal yang positif, bukan digunakan untuk memfitnah orang. Ketika kita memfitnah orang lain, tandanya bahwa kita belum dewasa dalam iman. Dan yang ketiga adalah dewasa dalam hal tindakan. Menjadi saksi Kristus itu juga diekspresikan atau diwujudkan dalam tindakan kita. Misalnya kita mempunyai motivasi yang kemudian diwujudkan dalam hal membantu sesama yang miskin atau membantu orang-orang yang kesulitan. Itu adalah
adalah hal-hal yang sangat positif, menjadi saksi Kristus. Dan poin yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih, yaitu orang dewasa dalam imannya, orang harus terlibat dalam hidup gereja. Sebagai seorang Katolik yang telah menerima sakramen Krisma, berarti kita tidak lagi sekadar menjadi penikmat yang pasif, artinya hanya duduk diam saja, tetapi menjadi pelayan yang aktif dalam gereja. Kita melayani dan membangun kehidupan gereja, ikut menjadi petugas liturgi, ikut menjadi anggota KOR, terlibat dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, ikut memikirkan dan menyumbangkan sesuatu demi kemajuan dan perkembangan lingkungan dan perkembangan paroki di mana kita berada. Menjadi orang Katolik bukan menjadi penikmat yang pasif, hanya duduk dan dengar, tetapi harus terlibat aktif. Ibaratnya kita tidak lagi menjadi seorang bayi yang selalu disuap, tetapi kita sudah dewasa dan kita bisa menyuap diri sendiri atau terlibat aktif dalam keluarga Allah, dalam hidup menggereja. Kita tidak lagi seperti anak kecil atau seperti bayi yang selalu disuap, tetapi terlibat aktif dalam KOR, terlibat aktif dalam lingkungan, terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan liturgis lainnya. Saudara-saudari, demikian 3 hal penting yang menjadi kriteria atau penanda bahwa orang Katolik sudah dewasa dalam imannya. Kita selalu mengingat 3 poin itu: bertanggung jawab sendiri untuk membina imannya, menjadi saksi Kristus, dan yang terakhir, terlibat dalam kehidupan menggereja. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.